Aliran-aliran ilmu kalam. Yang pertama, ada aliran Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Nama lain Khawarij adalah Haruriyah yang dinisbahkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali. Di sini mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rashidi menjadi imam sebagai ganti Ali bin Abi Thalib. Rekam jejak kaum Khawarij telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Yang pertama ada Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka yaitu La hukma illa lillah, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Yang kedua ada Al-Azariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah atau akhir abad ke-7 Masehi di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Azariqah dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Sebagai khalifah, Nafi digelari Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Al-Azariqah mempunyai sikap yang lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka juga mempunyai doktrin, orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh. Yang ketiga ada An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Azariqah yang mereka pandang terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najdah yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepandang dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pengikut An-Najdah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Yang keempat ada Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarat. Dibandingkan dengan Al-Azariqah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan, seperti yang terkandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, surah Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Yang kelima ada As-Sururiyah. Nama As-Sururiyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azariqah, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur dan kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur an-nikmah atau mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Yang ketujuh ada Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murni at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, yang artinya orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya karena yang tadi barusan di-cut ya, aku malas mau ulang lagi soalnya. Yang keenam ada Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, yaitu orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. B. Aliran Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Tetapi, banyak pendapat lain dari sini.
ada yang mengatakan bahwa pendukung Ali tidak menerima bahwa golongan mereka dinamai Syiah. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa yang menamai Syiah kepada pendukung Ali bin Abi Thalib ini adalah mereka sendiri. Menurut As-Shahrastani, Syiah adalah nama kelompok bagi pengikut atau Syia'u Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwa keimaman itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dan mereka pun percaya bahwa keimaman tersebut dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah ini tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yaitu Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba adalah seorang pendeta dari Yahudi yang pura-pura masuk Islam guna untuk merusak Islam dari dalam. Propaganda yang pertama kali dilancarkan yaitu dengan menfitnah Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Propaganda Abdullah ibnu Saba. A. Al-Wisoyah, yang berarti wasiat Nabi Muhammad SAW bahwa pengganti beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. B. Ar-Raj'ah, yaitu berarti kembali. Abdullah ibnu Saba mengatakan jika nanti Nabi Isa alaihissalam akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Ali bin Abi Thalib juga harus kembali. C. Ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Abdullah ibnu Saba mempropagandakan bahwa di dalam tubuh Ali ada unsur ketuhanan. Sekte-sekte Syiah dan pahamnya. A. Syiah Sabaiyah. Syiah ini pengikut Abdullah ibnu Saba yang termasuk Syiah Ghaliyah atau Syiah yang keterlaluan. Mereka mempercayai kembalinya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib di akhir zaman nanti. B. Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay As-Saqafi. Mereka meyakini bahwa Imam Syiah yaitu maksum dan yang mendapatkan wahyu. C. Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad yaitu Ali bin Abi Thalib sampai 12 imam keturunannya. D. Syiah Ismailiyah, yaitu yang mempercayai hanya 7 orang imam mulai Ali bin Abi Thalib sampai Ismail bin Ja'far As-Shadiq. E. Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sekte ini termasuk yang tidak gulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan juga Utsman bin Affan. Meskipun dari ketiga khalifah tersebut, mereka tetap menganggap Ali bin Abi Thalib yang lebih mulia. F. Syiah Qaramitah, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah membalik mereka dan setan-setan adalah musuh mereka, sembahyang adalah mengikuti mereka. Haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka, dan yang lain-lain. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Syahrastani menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Al-Milal wa Al-Nihal bahwa orang pertama yang membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashqi. Pada awalnya, kaum Murji'ah hanya terlibat dalam perdebatan di bidang siasah, politik, dan khilafah saja, tetapi dalam perkembangannya juga terlibat dalam bidang teologi Islam. Sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya. A. Murji'ah moderat. Syahrastani menyebutkan beberapa tokoh yang termasuk dalam golongan Murji'ah moderat antara lain Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Bisa jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertaubat dan taubatnya diterima Allah, sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. B. Murji'ah ekstrim. Yang termasuk Murji'ah ekstrim antara lain Al-Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, Al-Salihiyah, pengikut Abu Al-Hasan Al-Salihi, Al-Yunusiyah, dan Al-Hasaniyah. Yang pertama, Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir.
karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. D. Aliran Jabariyah. Sejarah Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi, bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah yang saat itu sedang memegang kekuasaan. Sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham, yang selanjutnya dikembangkan oleh Jahm bin Safwan. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut dengan Jahamiyah. 2. Doktrin ajaran Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Sehingga aliran ini dikatakan fatalist atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. E. Ajaran Qadariyah. Sejarah Qadariyah. Orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. Persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Para ulama yang soleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam suasana ini muncul Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi dan melontarkan kritik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pendekatan teologis yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. Selanjutnya, doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Bila manusia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah dan akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Doktrin ajaran Ma'bad dan Ghailan yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kudrah untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan Qadariyah. Ghailan ad-Dimashqi terus menyebarkan paham Qadariyah dengan melontarkan kritik terhadap Bani Umayyah, sehingga sering keluar masuk penjara dan akhirnya dia menjalani hukuman mati pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik tahun 105-125 Hijriah. Sebelum dijatuhi hukuman mati, diadakan perdebatan antara Ghailan dengan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham bin Abdul Malik tentang otoritas manusia dalam menciptakan perbuatan. Bagi Ghailan, kemampuan berbuat yang diberikan oleh Tuhan itu kemudian menjadi milik manusia sendiri untuk jadikan melakukan berbagai perbuatan. Sejarah Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran-pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha, salah seorang murid Hasan al-Basri di Basra, atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Mereka berada dalam posisi antara mukmin dan kafir, yaitu orang fasik. Kemudian Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri dan gurunya itu secara spontan berkata, "Yang ta'jala anna." Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota jamaah Hasan al-Basri dinamai dengan Mu'tazilah. Corak pemikiran kalam Mu'tazilah lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini terkenal dengan aliran kalam rasional.
Mereka menamakan dirinya sebagai ahlu at-tauhid atau menjaga keesaan Allah, dan ahlu al-ard atau mempercayai dan meyakini penuh akan keadilan Tuhan. Karena rumusan-rumusan pemikiran kalamnya itu benar-benar menjaga kemurnian tauhid dan prinsip keadilan Tuhan. Pokok ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah dituangkan dalam al-usul al-khamsah atau 5 dasar negara. A. Tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. 1. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. B. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. C. Janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada orang yang berbuat dosa. D. Posisi di antara dua posisi atau al-manzilatu bainal manzilatain. Seseorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi, kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. E. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlussunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Namun dalam perkembangannya digunakan untuk memaksakan kepada pihak yang tidak sepaham dengan teologi Mu'tazilah untuk menerimanya. Para ulama yang dicurigai tidak sependapat dengan Mu'tazilah diinterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang kemalukan kalamullah atau Al-Quran. Inilah yang dinamakan mihnah. Para pejabat dan ulama yang tidak mau mengakui kemalukan Al-Quran akan dipenjarakan dan disiksa. Bahkan ada yang meninggal. Alasannya adalah bahwa orang yang tidak mengakui kalamullah itu makhluk, maka dihukumi musyrik. Di antara ulama yang menjadi korban mihnah adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang disiksa di penjara karena tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran. G. Aliran Asy'ariyah. Sejarah Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Al-Jubai yang berakidah Mu'tazilah. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya hingga sampai suatu saat terjadilah dialog atau debat yang serius antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubai. Al-Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada guru tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Pada akhir dialog, Al-Jubai tidak dapat menjawab pertanyaan Al-Asy'ari sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan mulai meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah. Dari keraguan itulah, maka Al-Asy'ari munajat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari rumah selama 15 hari. Setelah hari ke-15, ia pergi ke masjid untuk mengumumkan keteguhannya dalam meninggalkan aliran Mu'tazilah. Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Aliran teologi disebut dengan Ahlus Sunnah Jamaah karena lebih banyak menggunakan Al-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya, dan memperoleh pengikut yang cukup besar, wal jamaah, dari kalangan masyarakat. Karena kesulitan mengikuti pemikiran kalam aliran Mu'tazilah yang menggunakan corak pemikiran filsafat yang rumit, pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya. Pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya yaitu Imam Al-Ghazali 450 hingga 505 Hijriah atau 1058 hingga 1111 Masehi. Imam Fakhrurazi 544 hingga 606 Hijriah atau 1150 hingga 1210 Masehi. Abu Ishaq Al-Isfirayini 418 Hijriah hingga 1027 Masehi. Abu Bakar Al-Baqilani 328 hingga 402 Hijriah atau 950 hingga 1013 Masehi, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi 293 hingga 476 Hijriah atau 1003 hingga 1083 Masehi.
2. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. A. Sifat Tuhan. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. B. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. C. Keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. D. Melihat Tuhan di akhirat. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, walaupun di surga. Paham ini berlawanan dengan paham Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga oleh hamba-hambanya yang saleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik, terserah kepada Tuhan, apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga, ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan surga. Semua itu terserah Tuhan. Aliran Maturidiyah. Yang pertama, sejarah Maturidiyah Samarkand. Nama aliran Maturidiyah diambil dari pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Beliau lahir di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-3 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 33 Hijriah di kota Samarkand. Di antara guru Al-Maturidi, yaitu Nasr bin Yahya Al-Bahi, beliau hidup pada masa perdebatan keilmuan Islam masih dinamis. Sehingga dalam beberapa hal pemikiran kalam Al-Maturidi ada kemiripan dengan Mu'tazilah, dan sebagian besar juga memiliki kesamaan dengan pemikiran kalam Al-Asy'ari. Ulama Maturidiyah mengikuti mazhab Hanafi. Pokok-pokok ajaran dari Maturidiyah Samarkand ialah yang pertama, kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan. Akan tetapi, meskipun dengan akal sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. Pendapat ini berasal dari Abu Hanifah. 2. Kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif dan akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian saja. Pertama, yang dapat diketahui kebaikan melalui akal, kedua, yang tidak diketahui keburukannya oleh akal, dan ketiga, yang tidak jelas keburukannya dan kebaikannya menurut akal. Bagi Al-Maturidi, meskipun akal sanggup mengetahui suatu kebaikan dan keburukan, namun kewajiban itu hanya dapat diketahui melalui syara. 3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut Al-Maturidi, memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangannya atau taklif. Kedua, sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Bazawi. Al-Bazawi mengkaji pemikiran kalam Al-Maturidiyah melalui orang tuanya. Di samping itu, ia juga mempelajari filsafat yang ditulis Al-Kindi dan pemikiran Mu'tazilah seperti yang ditulis oleh Abdul Jabbar Al-Razi, Al-Jubai, Al-Ka'bi, dan Al-Nadam. Selain itu, ia juga mendalami pemikiran Al-Asy'ari dalam kitab Al-Mu'jiz. Adapun pemikiran Al-Maturidi dipelajarinya lewat kitab Al-Tauhid dan kitab Ta'wilah Al-Quran. Al-Bazawi berada di Bukhara pada tahun 478 Hijriah atau 1085 Masehi. Kemudian ia menjabat sebagai hakim di Samarkand pada tahun 481 Hijriah atau 1088 Masehi. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara ialah 1. Akal dan wahyu. Menurut Al-Bazawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk. 2. Sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Bazawi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Oleh sebab itu, menurut Al-Bazawi, kata istiwa harus dipahami dengan menguasai sesuatu dan memaksanya. Demikian juga ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai mata, tangan, bukanlah berarti Tuhan mempunyai anggota badan. 3. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bazawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal tidak diciptakan.
Kalamullah atau Al-Quran adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya. 4. Perbuatan manusia. Al-Bazawi mengatakan bahwa di dalam perwujudan perbuatan terdapat 2 perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Al-Bazawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. 5. Janji dan ancaman. Menurut Al-Bazawi, tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya, bukan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. I. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. 1. Akal dan wahyu. A. Menurut aliran Mu'tazilah, pokok-pokok pengetahuan tentang Tuhan serta kriteria baik dan buruk dan mensyukuri nikmat adalah wajib sebelum turunnya wahyu. Hal ini berarti bahwa mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberi Tuhan, serta mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk dapat diketahui oleh akal manusia. B. Menurut aliran Asy'ariyah, Imam Al-Asy'ari menjelaskan yang menentukan baik dan buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. Akal tidak berperan dalam hal tersebut, sehingga kalau dikatakan bohong, itu adalah buruk karena wahyulah yang menetapkannya. C. Aliran Maturidiyah, Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan. Akan tetapi, yang menetapkannya adalah wahyu. Begitu pula, tidak semua yang baik dan buruk diketahui akal, sehingga sangat diperlukan wahyu, termasuk menjelaskan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Sedangkan Al-Basdawi berpendapat bahwa semua pengetahuan dapat dicapai oleh akal, sedangkan kewajiban-kewajiban diketahui melalui wahyu. 2. Iman dan kufur. A. Menurut aliran Khawarij, Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena perbuatan merupakan penentu iman, maka dari itu bagi yang melakukan dosa besar adalah kafir. B. Menurut aliran Murji'ah, iman adalah makrifat sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi imannya, sekalipun berbuat dosa. C. Menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunatkan. Bagi Mu'tazilah, iman tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengamalan sangat berpengaruh terhadap iman. Sehingga seseorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir, karena masih ada unsur lain yang dimiliki, yaitu pengakuan atau ikrar dan tasdik. Pelaku dosa besar hanya dikatakan sebagai fasik, bukan mukmin secara mutlak, dan bukan kafir secara mutlak. Manusia dikatakan kafir manakala unsur-unsur iman tidak dimiliki. D. Menurut aliran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati yakni ikrar dan tasdik. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi syariat atau pengamalan, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Hanya saja dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman tidak cukup dengan iman atau Islam saja, melainkan keduanya harus dipadukan, karena iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. 3. Perbuatan manusia. A. Menurut aliran Jabariyah, paham Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dalam mengerjakan perbuatannya. Yang menentukan perbuatan manusia adalah Tuhan, sehingga paham ini dikenal dengan fatalisme. Aliran Jabariyah memandang manusia tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya adalah majbur atau terpaksa. Manusia digerakkan Allah, sebagaimana benda-benda yang mati dan tak bernyawa dapat bergerak hanya karena digerakkan oleh Tuhan. B. Menurut aliran Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah mempunyai kesamaan dengan paham Qadariyah dalam hal perbuatan manusia, yaitu manusia sendirilah yang menentukan perbuatannya, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Begitu pula iman dan kufur.
Paham ini diperkenalkan pertama kali oleh Ma'bad Ibn al-Juhayni dan Ghailan al-Dimashqi. Keduanya merupakan orang yang paling awal memperkenalkan. C. Menurut aliran Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, manusia lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan, Al-Asy'ari memakai istilah kasb atau perolehan. Menurut Al-Asy'ari, inti dari kasb itu adalah bahwa sesuatu itu timbul dari yang memperoleh dengan perantaraan daya yang diciptakan Allah. Perbuatan-perbuatan manusia oleh Asy'ari pada hakikatnya diadakan oleh Allah. Semua itu mencangkup perbuatan-perbuatan gerakan refleks dan perbuatan-perbuatan manusia. D. Menurut aliran Maturidiyah. Maturidiyah Samarkand memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. Dengan demikian, Tuhan berkewajiban melakukan yang baik bagi manusia. Demikian halnya dengan pengiriman Rasul. Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban Tuhan. Maturidiyah Bukhara memiliki pandangan yang sama dengan Asy'ariyah mengenai faham bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban. Namun, Tuhan pasti menempati janjinya, seperti memberi upah orang yang telah berbuat kebaikan. Tentang kekuasaan Tuhan dan kehendak mutlak Tuhan tidak bersifat wajib atau jaiz. 4. Kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. A. Menurut aliran Mu'tazilah, Allah tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauannya sendiri. Aliran Mu'tazilah sepakat bahwa manusia mampu menciptakan perbuatan baik dan buruk. Wasil bin Atha berpendapat bahwa manusia bebas dalam perbuatannya. Dia tidak terpaksa, agar dengan demikian maka keadilan Tuhan terwujud. Paham ini didasari oleh paham mereka tentang keadilan Allah. Sebab tidak benar manusia diberi beban kemudian dibatasi kebebasannya, atau tidak diberikan kemampuan untuk mewujudkan apa yang dibebankan kepadanya. Tuhan itu adil kalau manusia diberi kehendak untuk memilih perbuatan yang diinginkannya dan diberi kemampuan untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Dan atas perbuatannya itulah maka Tuhan memberikannya imbalan pahala atau siksa sesuai dengan ancamannya. B. Menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak. Sebab sekiranya sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, atau sekiranya dalam kekuasaannya terjadi apa yang tidak dikehendakinya, maka hal ini akan berarti bahwa Allah itu lemah atau lupa. Sedangkan sifat lemah atau lupa adalah mustahil bagi Allah.